Hari ini saya mau berbicara kepada kita supaya kita semuanya semangat menyala-nyala kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Dan Tuhan kita itu begitu semangat. Kalau saudara lihat ya, dia sudah hancur berantakan pada jalan menuju Golgota. 3 kali dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Saudara, apa yang bisa membuat dia berdiri begitu? Saudara mungkin berkata Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa Yesus sudah mengosongkan semuanya supaya jadi sama seperti manusia, supaya dia bisa mempunyai kualifikasi menjadi orang yang dihukum dan mati di kayu salib. Karena Allah tidak dapat mati, tapi manusia dapat mati dan harus mati. Yang mengerti katakan amin. Dan dia merasakan kelelahan, dia merasakan kesakitan, supaya oleh kesakitannya kita semua tidak perlu lagi merasakan kesakitan. Kita boleh disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, nah saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya kepada kita. Semua kita berkata terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalaulah ada seorang Bapak yang sudah kerja keras memberikan semuanya kepada kita, pantaskah kita lagi datang kepadanya dengan sungut-sungut? Ada satu sekolah di Jepang saudara yang setiap tahun datang kepada setiap orang tua dan memvideokan bapak daripada si murid itu sedang bekerja. Dan kemudian pada satu ketika si guru dari tiap kelas akan memutarkan video itu dengan menyebutkan nama muridnya. Jadi dia katakan Gideon Munte. Lalu kemudian yang muncul di depan video itu adalah bapaknya yang sedang bekerja untuk Gideon Munte. Dan saudara, di kelas itu banyak anak-anak yang menangis. Dan di situ dia tahu kalau bapaknya datang, mereka akan menyambut, mereka akan antusias, mereka tidak mengeluh lagi. Banyak anak-anak yang tidak sadar bahwa apa yang dipunyainya saat ini adalah karena bapaknya bekerja keras. Dan banyak anak Tuhan yang tidak sadar bahwa apa yang kita punya saat ini adalah karena Bapa Sorgawi dan Yesus yang sudah memberikan semuanya kepada kita. Mengapa kita datang kepada Yesus selalu memohon, meminta? Ya, dia itu Bapa. Itu sebabnya dia katakan mintalah. Saya seorang Bapa dan saya akan merasa sangat terhina apabila anak saya Catherine pergi meminta kepada Pak Duha. Dan dia berkata, Pak bantulah Pak supaya bisa beli pensil warna. Saya akan katakan aku akan kerja banting tulang nakku. Kalau pensil warna jangan minta kepada Pak Duha. Jangan minta kepada Pak Jonathan. Minta pada saya. Dan itulah yang dikatakan kepada saudara, kepada anak-anak Tuhan. Kau mau kesembuhan, jangan minta pada dukun. Jangan minta kepada siapapun yang lain. Kecuali memang dokter itu hamba Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, amin. Tapi jangan ada kepercayaan yang lain. Kau mau kaya raya, jangan minta kepada pelaris. Kau mau apa? Kau mau jodoh, jangan minta kepada kuasa-kuasa gelap. Kau mau apa? Mintalah. Supaya kepadamu diberikan aku Bapakmu. Tapi banyak kita yang tidak sadar begitu banyak pemberian Tuhan. Dan masih kurang saja, kurang saja, kurang saja. Dan hari ini saya ajak saudara, walaupun banyak kebutuhan kita, bolehkah kita ubah sikap kita ketika kita datang ke hadirat Tuhan? Boleh kita ubah sikap kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, maka sesungguhnya kita jarang meminta lagi. Karena yang pertama Bapa tahu kerinduan hati kita. Dan Bapa pasti memberikan pada mereka yang bersukacita dan bersyukur. Karena Alkitab berkata, bersukacitalah maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Kadang kita tidak mengerti hati Bapa. Lalu kita berpikir bahwa dengan kata-kata yang indah, dengan pekerjaan kita, lalu kemudian dengan air mata kita dia tersentuh dan dia mau memberikan pada kita acidnai Bapa.
Gak sanggup lagi, atau dengan kata-kata yang indah, kalau bukan kau menolong, matilah aku ini Bapa. Kalau enggak kau lakukan sekarang, gak tahan lagi aku. Sayang, bukan demikian. Bagaimana kalau kita lihat semua sudah diberikannya kepada kita, dan bagian kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Bagian kita adalah antusias memuji menyembah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Semua berkata, aku bersyukur Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan, bukan belum, telah. Kemenangan saudara sudah ada di tangan saudara. Dengarkan sayang, kita ini seperti orang yang berpuasa. Makanan itu sudah ada tetapi belum waktunya untuk diambil. Sayang, kalau engkau anak-anak, engkau akan berusaha untuk curi-curi. Kalau engkau anak-anak, engkau akan menjadi kecewa dan marah kenapa ada makanan tapi belum diambil. Tetapi kalau engkau orang dewasa, engkau tahu puasa ada tujuannya. Engkau tahu penderitaan yang kau alami saat ini ada tujuannya. Tetapi kau tahu dia sudah menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawanku. Tuhan sudah memberikan makanan di hadapan persoalanmu. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kalau engkau jalan terus, waktunya akan tiba, maka itu akan menjadi milikmu. Jalan terus, lakukan terus waktumu. Tidak perlu mengeluh karena penderitaan. Pertama, mengeluh tidak baik kepadamu. Kedua, mengeluh tidak baik bagi orang yang mendengarkan. Ketiga, mengeluh tidak baik bagi Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya masih banyak persoalan, saya masih banyak hutang, masih banyak perjuangan. Di mana rupanya dunia ini satu hari kita nggak ada perjuangan? Di mana dunia ini kita bisa satu hari mengangkat kaki dan berlibur dan hanya berkata terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mana pernah ada? Setiap hari ada tantangannya kata Tuhan. Setiap hari datang dengan kesusahannya masing-masing kata firman. Tetapi walaupun susah, kita tahu bahwa sudah ada hidangan di depan kita. Sudah ada makanan, sudah ada kemenangan. Dan itu membuat kita, ini dikatakan Paulus, tetapi syukur bagi Allah. Oh Gideon Munte susah hari ini, tetapi syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena janjinya ya dan amin tidak berubah. Kalau dia berkata ada kemenangan, mau sesulit apapun di sini, mau lembah kematian, mau lembah kekelaman, saya hanya perlu berjalan terus. Saya hanya perlu berjalan terus bersama Yesus. Ada kemenangan. Syukur bagi Allah. Kalau memang kita hanya bisa mengucap syukur pada saat senang, apa lebih kita dari dunia ini? Padahal Tuhan memberikan semua kelebihannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih. Dia Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dia lebih dari semua. Maka kita anak-anaknya pun mesti punya kelebihan. Haleluya. Itu menunjukkan kita anak Tuhan. Oh mungkin saudara berpikir kelebihan kita yang pertama ialah apa? Kalau dia bisa buat. Kalau dia tidak bisa buat, saya bisa buat. Amin. Kalau dia kaya, saya lebih kaya lagi. Oke lah, amin juga untuk itu. Apa yang gak bisa dibuat dokter, saya doakan sembuh. Amin juga. Tapi saya rasa yang nomor satu tidak kepada orang. Tidak kepada kita. Tapi nomor satu sama seperti Tuhan, dia buat semuanya untuk saudara. Maka nomor satu, kita buat semuanya untuk Tuhan. Mari antusias, semangat untuk Tuhan. Haleluya. Kata memberi kemenangan, memberi itu diambil dari kata didomi, artinya memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan. Dan satu lagi yang paling hebat, menetapkan. To set, menetapkan. Sudah ditetapkan engkau menang. Jadi apapun amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari persoalan kita, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Haleluya. Sudah ditetapkan untuk menang. Artinya seberapa sulit pun keadaan, seberapa hebat pun tekanan, sekuat apapun musuh, segelap apapun lembah yang harus kita lalui, jalani dengan iman.
Haleluya. Karena di depan sana sudah ditetapkan kemenangan. Yang membuat kita tidak dapat mencapainya ialah apabila kita berhenti. Dan tahukah saudara, yang membuat kita berhenti ialah apa? Mengeluh. Mengeluh. Rasa jangan mengeluh. Goyang kiri kanan, katakan jangan mengeluh. Amin. Amin. Jadi kalau kita tahu ada kemenangan di depan, ngapain stres kepanjangan? Ada saatnya engkau berlari, tapi ada saatnya engkau berserah. Bukan menyerah, berserah. Ada saatnya engkau berenang, ada saatnya engkau mengalir. Saya mau tanya saudara-saudara yang jawab. Kalau memang saat ini saat baik, ayo berlari. Haleluya. Banyak orang terbalik, pada saat baik dia mengalir. Jangan sayang. Pada saat baik berlari. Lagi banyak berkat berkorban. Bukan berarti saudara kalau gak ada berkat gak berkorban. Maksudnya ketika susah mengalir. Ketika dari depan berkata berkorban saudara-saudara untuk membangun gereja, saudara lagi susah mengalir. Ini arahan Tuhan kepada kita untuk berkorban. Mari mengalir. Haleluya. Ada saatnya kita mengalir. Percaya aja pada firman. Ada saatnya kita mengejar, berlari. Tapi ada saatnya jalanan itu semakin susah. Maka saudara merebahkan diri dan biarkan sayap burung Raja Wali dari Tuhan membawa saudara terbang lebih tinggi lagi. Terbang lebih tinggi lagi. Saya baru-baru saja menemukan hal ini. Biasanya saya orang yang selalu mengejar visi, saya mengejar visi. Tapi saya sekarang diajari Tuhan untuk berserah. Untuk bersandar pada Tuhan. Saya tahu kita orang Batak gak biasa menyerah, gak biasa berserah. Ini dituliskan Rasul Paulus. Karena dia sendiri sudah mendapat manfaat dan khasiatnya. Jadi dia gak ngata-ngatain bohong atau dia tidak membuat satu rumus formula yang belum teruji. Saudara lihat dalam Kisah pasal 16, dia berbuat baik tetapi kemudian ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang marah memasukkan dia ke dalam penjara lalu menyesah dia, mencambuki dia, habis semua badannya lalu dimasukkan penjara paling dalam. Dan kemungkinan besar besok mereka dihakimi, memang besoknya mereka dihakimi. Dan kemungkinan besar dia akan mendapat hukuman mati. Kalau bukan karena Paulus warga negara Roma, kemungkinan besar Paulus dan Silas sudah dihukum mati. Tetapi tengah malam mereka menyanyi kepada Tuhan. Apalah kira-kira di hatinya? Dan saya percaya di hatinya itu bukan amarah kepada orang. Dia tidak berkata kami buat baik, kami doakan orang sakit sembuh, kami bawakan jalan keselamatan. Kok gini ya kalian buat? Teganya. Enggak. Saya percaya satu di hatinya. Mau gimana pun tubuh ini, mau gimana pun pekerjaan ini, mau gimana pun pelayanan ini, satu di hatinya hidup. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Yang ini memang kelas dewa ini. Tingkat tinggi ini. Tapi saya percaya kalau Paulus bisa dapat, Tuhan juga mau mengaruniakannya pada kita. Kalau dia ditolong, saya juga. Mau gimana pun jualan, tetap juga kau yang terindah. Haleluya. Mau gimana pun keluarga, tetap juga ku sembah kau Tuhan. Mau gimana pun keadaan kantong, apakah terisi, apakah kempes, apakah bolong. Ya, tetap juga memuji menyembah Tuhan. Satu perkara yang terjadi apabila kita melakukannya. Kita sedang memberikan satu deklarasi kepada dunia ini dan kita berkata, ya, engkau mungkin bisa membelenggu tanganku, tapi engkau tidak bisa membelenggu rohku. Engkau mungkin bisa membelenggu kakiku, tapi engkau tidak bisa membelenggu jiwaku. Engkau bisa mungkin memenjarakan aku dalam kemiskinan, kekurangan, tapi engkau tidak bisa memenjarakan mulutku. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya.
Haleluya. Engkau mungkin bisa memisahkan aku dengan keluargaku, tetapi engkau tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Engkau tidak bisa memisahkan aku dengan hadirat Tuhan. Dan saat-saat yang menentukan seperti ini, apa yang saya katakan sangat berharga. Itu sebabnya saya bawakan pada saudara dari awal tahun. Kalau saudara sadar atau tidak sadar, saya selalu bawakan dekat dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Karena dunia ini tidak tambah baik. Dan di tengah-tengah semua ini Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa embekan kau? Matilah aku. Matilah. Ngeri kali. Bagaimana kalau kita berkata, rindu padamu Tuhan, suka dekat Engkau Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Daud, dia berkata dalam Mazmur 42, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu, mana pertolonganmu, mana berkatmu, mana perubahan hidupmu, mana pemulihan yang kau katakan itu, mana Yesusmu. Makanya hati-hati saudara, kalau saudara berkata, Yesus di mana kau? Datang dari hati yang bagaimana itu? Apakah saudara karena marah gak ditolong-tolong? Karena marah gak dapat jawaban doa? Sudah bertahun-tahun doa belum dapat jodoh juga? Sudah bertahun-tahun doa belum ada juga perubahan? Sayang, dengarkan baik-baik, kemenangan itu sudah di depan. Sekarang berlari. Orang yang berlari tahu jelas, ada jelas perbedaan posisinya. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau berlari pasti jelas perbedaan posisimu. Sekarang pertanyaan saya, apakah posisi imanmu sudah berbeda atau belum? Apakah posisi kepercayaanmu, apakah posisi karaktermu sudah beda atau belum? Dan kadangkala karena kita tidak berlari, karena kita tidak berjalan, kita hanya Yesus, Yesus, sama seperti bapak, sama seperti anak kecil yang mencari bapaknya. Di tengah-tengah kerumunan pelajar, dia gak kemana-mana, di situ saja dia putar-putar, papi, papi, mami, 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 begitu. Dan jangan jadi orang Kristen yang demikian. Kemenangan sudah ada, tapi kita harus berlari. Kalau nggak bisa berlari, jangan berhenti, berjalanlah. Kalau tidak bisa berjalan, jangan berhenti, merangkaklah. Nah, kalau kita melakukan itu ada perubahan posisi. Dari tadi seorang pemarah jadi peramah. Dari tadi orang yang putus asa jadi punya pengharapan baru. Ada perubahan posisi. Semua yang berlari pasti posisi yang berubah, kecuali dia yang berlari di tempat. Dan berlari di tempat tidak ada gunanya. Nggak bawa kau kemanapun. Tapi kau tidak kemana-mana. Banyak orang Kristen demikian. Kita berharap, saya berharap GKI tidak berlari di treadmill. GKI berlari menuju kemenangan yang ada di depannya. Yang suka cita katakan haleluya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, melandahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Pegang dada saudara, biar saya bacakan ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Katakan pada jiwamu, apa yang kau takutkan? Mati pun sudah dijamin sorga. Haleluya. Berharap pada Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik. Kalau kau sakit, kadangkala kita, Tuhan, bagaimananya ini? Percayalah yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak saudara memuji Tuhan. Haleluya. Ada satu ayat yang indah lanjutannya. Mau saya bacakan? Jiwaku tertekan dalam diriku.
Siapa yang pernah merasa tertekan, angkat tangannya, katakan haleluya. Ini dia, luar biasanya. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Nah, ini dia. Tertekankah kita? Apa yang kita ingat? Lihat baik-baik apa kata Yeremia dalam buku Ratapan. Ratapan 3 bercerita begitu banyak tentang segala kesusahan. Tapi sambungannya di ayat 20 berapa itu dikatakan, tetapi inilah yang mau ku ingat, dan oleh sebab itu aku akan berharap. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, tak henti-hentinya rahmatnya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan. Amang, saya bawakan harapan dari firman kepada gereja Tuhan. Pegang ini. Jualan gak bagus, sebab itu aku teringat kepadamu. Jangan cuma waktu perjamuan kudus saja. Ingatlah akan aku. Siapa yang ingat Tuhan katakan amin. Amin. Ketika kita tertekan, ada persoalan, bukan itu semua diingat, tapi diingat adalah tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, tak henti-hentinya rahmatnya. Aku ingat pada Tuhan. Haleluya. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Samudra raya dalamnya tak terhingga. Ada 2 yang tak terhingga dalamnya di dunia ini. Yang pertama adalah samudra raya. Sampai hari ini tidak ada yang berhasil memetakan samudra raya. Palung-palungnya yang dalam, apa isinya masih misteri. Ikan-ikan yang ada di dalamnya, saudara, makhluk-makhluknya beberapa sudah diketahui, tetapi beberapa masih misteri. Samudra raya tidak terhitung dalamnya. Tapi ada satu lagi, hati juga tak terhitung dalamnya. Jadi ketika Daud berkata samudra raya berpanggil-panggilan, hatimu, kedalaman hatimu berpanggil-panggilan dengan kedalaman hati Tuhan. Dan Tuhan menjawab tidak setetes-tetes. Saya berdoa Tuhan menjawab dengan air terjun kehidupannya dalam hidup saudara. Dengan geloranya, semangatnya, antusiasnya. Dan juga dengan gelombangnya yang tidak pernah henti. Saya doakan, ingat Tuhan. Semangat, antusias menyembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang suka cita katakan haleluya.